أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada adab terhadap orang alim yang keempat, ya, yaitu tidak bersikap sombong kepada semua manusia. Jadi adab orang yang alim seyogianya, ia tidak bersikap sombong, artinya bersifat tawadhu kepada seluruh manusia, bahkan kepada orang yang ahli maksiat sekalipun. Jadi bukan sebaliknya, ketika ia merasa punya ilmu, ia merasa lebih mulia daripada orang lain. Ketika ia banyak ibadah daripada orang lain, ia merasa ada kedudukan di sisi Allah. Dan ini bahayanya apabila orang alim di hatinya sombong, bahaya. Dan sombong inilah yang menghalangi seseorang masuk ke dalam syurganya Allah. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبير. Tidak akan pernah masuk ke dalam syurga apabila di dalam hati seseorang itu ada seumpama biji sesawi daripada sifat sombong. Ulama tasawuf mereka menafsirkan syurga di sini ada dua. Ada syurga dunia yang disebut dengan ma'rifatullah, ada syurga akhirat yang disebut dengan syurga yang hakiki atau ru'yatullah fil jannah, memandang zat Allah di dalam syurga yang hakiki. Ini syurga akhirat. Maka orang yang ada di dalam hatinya sombong, ia tidak akan mendapatkan dua syurga tadi. Ia tidak akan mendapatkan nur ma'rifatullah di dalam hatinya. Dan ia tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah. Ia berteman dengan iblis la'natullah alaih yang merasa lebih mulia daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan untuk sujud kepada Nabiullah Adam, wastakbara, dan ia merasa lebih mulia daripada Nabiullah Adam. Wa kana minal kafirin, maka Allah masukkan iblis itu di dalam golongan orang yang kafir. Jadi jarabah guru, sombong itu bin iblis, iblis itu bin api, api itu bin neraka. Gitu dah. Sombong itu bin iblis, iblis itu bin api. Mbah, datang api kalau diciptakan. Api itu datang mana? Bin neraka. Jadi natijahnya orang sombong masuk neraka. Itu kalau di dalam ilmu mantik tuh natijahnya. Wal'iyadzubillah. Mudahan Allah hiasi kita dengan sifat tawadhu. Apa definisi sombong? Raddul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran, yang menolak nasihat,
Ia menolak kebaikan dari orang lain. Setelah ia menolak kebenaran, setelah ia menolak nasihat, maka tumbuh di dalam hatinya menghinakan orang yang memberi kebenaran tadi, menghinakan orang yang memberi nasihat. Ini ujungnya adalah, makanya ujar Rasulullah, al-kibru raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran lalu hasilnya menghinakan manusia. Mafhum mukhalafah daripada sifat sombong ini yaitu tawadhu. Jikalau sombong itu adalah raddul haq, maka tawadhu itu qabulul haqq, menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Dan jikalau sombong atau menolak kebenaran itu menghasilkan menghina manusia, maka sebaliknya tawadhu hasilnya akan memuji manusia. Jadi orang yang tawadhu itu sering di lisannya itu memuji orang lain. Sering di lisannya itu memuji orang lain. Hatinya tawadhu, bukan menghinakan kepada orang lain. Maka disinilah akhlak para ulama-ulama as-salafun as-salih, yang mereka memiliki hati yang tawadhu. Pada gampang, Al-Habib Munzir Al-Musawa, beliau itu punya jamaah 7 juta sejabodetabek. Almarhum yang dikenal dengan Sultanul Qulub, Al-Habib Munzir Al-Musawa, salah satu murid pertama Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau itu ketika menyebut muridnya bukan dengan kalimat murid, kawan majelis, kan kayak itu tuh. Kawan majelis. Sidin tidak mau menyebut muridnya itu sebagai murid, saking tawadhunya hati beliau. Cocok aja mun bakar rahmat lah. Gelar beliau itu Sultanul Qulub, rajanya hati. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat barokah beliau, Al-Habib Munzir Al-Musawa. Kada gampang, orang yang sering berjumpa Rasulullah ya qadatan wa manama. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Sumit, saya sering melihat Habib Munzir di hadapan Rasulullah. Sama-sama wali. Luar biasa. Sidin menyambat murid Sidin itu kada hakun murid kakawanan majelis, kawan majelis. Allah, tawadhunya, padahal muridnya 7 juta, kita hanya murid bertiga. Unda nih pang guru dah, ikam tuh murid unda 3. Lupa tak pulang. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi ulama-ulama terdahulu semakin mereka mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, semakin hati mereka menunduk, semakin hati mereka tawadhu, bukan semakin hati mereka itu congkak, bukan, semakin tawadhu. Dan ini sebagaimana apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, "Idza ra'aitumul mutawadhi'in fatawadha'u 'alaihim." Jikalau kalian melihat orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, yang memuliakan kita, fatawadha'u 'alaihim, maka haruslah kalian lebih tawadhu daripada mereka. Jadi ketika ada orang yang memuliakan kita, harusnya kita lebih tawadhu daripada orang yang memuliakan kita. Sebaliknya kata Rasulullah, fa idza ra'aitumul mutakabbirin, jikalau kalian melihat orang yang sombong, fatakabbaru 'alaihim. Nah ini boleh kita ni menyombongi lawan orang sombong tu boleh. Fatakabbaru 'alaihim fa inna lahu sigharun lahun wa dhillah, fa inna lahu dhillatun lahum wa sighar. Atau kama qala Rasulullah. Karena ketika kita sombong lawan orang sombong, ini akan menghinakan dirinya dan dia akan merasa kecil. Jadi kesombongan
terhadap orang-orang yang sombong itu, ini suatu teguran, bukan sombong seaslinya itu lain. Kada sombong bujur kada. Jadi ulama ketika menyombongkan diri dengan orang-orang yang sombong itu bukan sombong asli, bukan. Mereka hanya menegur orang yang sombong tadi agar ia merasa hina, agar ia merasa kecil. Dan itu tujuan dah. Tujuannya dah. Fa inna lahu dhillatun lahum wasighar. Jadi perlu juana yang terkadang bila ada orang sombong, tadi sombong itu perlu juana. Tapi jangan taca lobok. Nah ini yang taca lobok ini yang bahaya. Ketika orang sombong, kita sombongi kayaknya bujuran sombong seorang. Nah ngarannya taca lobok. Artinya sombong tadi hanya sekedar teguran, cuman nasihat berupa kesombongan, cuman sombong tapi nasihat. Kada asli sombong tuh kan. Di dalam riwayat yang lain, atakabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah suatu sedekah. Tapi satu, jangan taca lobok kadang. Anda ada tuh masanya tuh ada. Kecuali kata beliau, berarti boleh sombong tak? Ada pengecualian, kecuali terhadap orang-orang zalim dan terang-terangan menunjukkan kezalimannya untuk mencegah mereka berbuat zalim. Jadi kita boleh menyombongkan diri terhadap orang zalim yang mereka itu terang-terangan melakukan kezaliman. Tujuannya apa? Mencegah mereka melakukan perbuatan zalim. Mencegah mereka melakukan perbuatan zalim. Lalu kita boleh menyombongkan diri, boleh. Tujuannya mulia. Tujuannya bukan merasa lebih baik, bukan, untuk mencegah ia melakukan perbuatan zalim. Itu tujuannya dah. Ini nahi munkar itu macam-macam. Nahi munkar itu macam-macam. Ada yang melalui tangan, itulah ujar Rasulullah. Ada yang dengan lisan, ada yang minimal dengan hati. Nah, salah satu daripada nahi munkar yaitu sombong terhadap orang yang zalim, yang mereka itu menampakkan kezalimannya kepada orang lain. Tujuan sombong tadi untuk mencegah mereka melakukan kezaliman. Ya Rasulullah, karena bersikap sombong terhadap orang-orang yang sombong adalah sedekah. Nah ini nih, at-takabbur 'alal mutakabbir sedekah. Seperti tawadhu terhadap orang-orang yang bersikap tawadhu. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk sombong terhadap orang yang sombong dan tawadhu terhadap orang yang tawadhu. Yang hadisnya yang ulun bacakan tadi dah, idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru 'alaihim wa idza ra'aitumul mutawadhi'in fatawadha'u lahum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian melihat orang yang sombong, kata Nabi, sombongi. Sombongi. Tapi jaga hati kita. Karena kesombongan itu akan menghinakan dirinya dan menghentikan ia di dalam kezaliman. Dan jikalau kalian melihat orang yang tawadhu, fatawadhu ilaihim, maka tawadhu'lah kepada mereka. Jangan orang tawadhu lawan seorang bersombong, luput ngarannya. Bila orang dola tawadhu lawan kita, kita harus lebih tawadhu. Ya Rasulullah. Itu akhlak para ulama as-salafun as-salih. Sampai almarhum Abah Guru Banjar Indah, tahu? Guru Zafaruddin
Beliau pernah mengatakan, ujar guru sekumpulnya sidin, namun ada tuh guru sombongnya sidin, jauhi, karena sombongnya akan menjangkit lawan kita. Begitu tuh kata-kata abah guru. Apabila ada orang alim tuh sombong ya sidin, jauhi, karena sombongnya ini kan menjangkit lawan kita. Ini bahayanya. Sombongnya tuh jangkit lawan kita. Karena memang sifat-sifat seperti itu menular. Jikalau gurunya sombong, muridnya ikut sombong. Ini yang kita khawatirkan. Tapi jikalau gurunya tawadhu, maka insya Allah murid yang taat itu akan tawadhu. Karena melihat akhlak gurunya. Melihat akhlak gurunya. Mudah-mudahan kita berataan dihiasi oleh Allah dengan sifat tawadhu. Mudah-mudahan segala kesombongan di dalam hati kita Allah hilangkan, dan Allah hiasi hati kita sebagaimana sifat orang-orang saleh. Ini perlu benar kita belajar cara menghilangkan sifat sombong, itu penting benar. Bahaya sifat sombong ini, jangan diharagu, jangan diharagu. Bahkan seandainya kita memang lebih mulia daripada dirinya, sampai berkata ulama sufiyah, ta'atun yarithu maksiyatun yarithu dhullan waftiqaran khairun min ta'atin yarithu izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang mewarisi di dalam hatinya merasa hina, merasa fakir. Ketika ia melakukan dosa, lalu di hatinya merasa hina, unda banyak benar dosa, unda asa modenang kaya rigat benar dah diri dah. Itu kata ulama lebih baik daripada ibadah yang mewarisi ibadah itu izzan wastikbaran, merasa mulia dan sombong di dalam hatinya. Ketika ia melakukan ibadah, ketika ia memiliki ilmu, lalu tumbuh rasa mulia di hati, merasa hebat, itu lebih baik orang yang ahli maksiat. Setelah itu ia merasa hina dirinya. Jadi kita jangan juga merasa lebih mulia daripada orang yang ahli maksiat. Ketika dirinya merasa hina di hadapan Allah, jauh diri mereka lebih utama di sisi Allah daripada kita yang beribadah tapi hati kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Wal'iyadzu billah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa rendah hati, Allah angkat derajatnya. Dan siapa sombong hatinya, Allah hantarkan martabatnya. Dan ini sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Di hatinya orang yang tawadhu, akhirnya ia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan lihat saja orang yang sombong, ia akan dihantarkan martabatnya oleh Allah. Jelas di Al-Quran cerita-cerita Qarun, cerita Fir'aun, cerita orang-orang yang mutakabbirin, Allah hinakan. Belum lagi di negeri akhirat, di dunia saja dihinakan oleh Allah. Jelas benar sudah Qarun dengan hartanya yang luar biasa dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi. Fir'aun dengan merasa memiliki jabatan yang luar biasa, Allah tenggelamkan di dalam lautan merah. Dan Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah orang sombong itu banyak di Quran. Banyak. Belum lagi di negeri akhirat, di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah. Tapi orang-orang yang tawadhu, mereka di dunia saja diberikan kemuliaan oleh Allah. Apalagi di negeri akhirat. Almarhum Guru Bangil itu saking tawadhunya,
sampai kuburan Sidin itu berandah pada kuburan yang ada di sekitar Sidin. Ujar kita ini bahan tak kita, biasa diajak malaikat juga, tapi bahan tak Sidin ini dasar menunjukkan sifat tawadu beliau dari dunia sampai ke dalam kubur. Almarhum Guru Bangil. Cuman wah ini kada lagi bang, karena di nisani orang sudah. Karena di pakuburan Sidin itu berkubur di pakuburan Al-Haddad, habaib yang bangsanya Haddad. Mungkin pernah ziarah ke makam Guru Bangil, dan di kuburan Sidin itu rata-rata makam habib yang bangsanya Haddad, Al-Haddad. Jadi Sidin tawaduknya lawan zuriyah telah sampai setelah meninggal kubur Sidin itu lebih rendah daripada kubur yang ada di situ. Bahan seorang. Mulai dunia tawaduk. Ya Rasulullah. Almarhum Guru Samman Padang ketika selesai menuntut ilmu dari Mekah, Imbah menuntut ilmu dari Makkah, Nazidin disuruh kuitan membaca doa selamat, dikumpulkan orang kampung. Kehimungan nih kuitan melihat anak tuntung sekolah di Makkah, maka lawas 20 tahun. Lalu ujar Guru Saman, tunggu malah satu mat ulun menulisakan doa selamat. Ajar kuitan kada hafal kada selamat ditulisakan. Imbah tuntung tak kumpul orang, Sidin membaca doa selamat bejuju. Allahumma inna nas'aluka salamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Waktu itu ujar kisah abang guru kuitan Sidin menggerung menangis melihat anaknya membaca doa bajuju imbah tamat di Mekah. Padahal ini hanya ketawaduan almarhum Guru Saman, dan Sidin kada hendak masyhur. Padahal Guru Saman Padang itu komplit. Beliau mufassir, beliau muhaddits, beliau ahlul Quran, ahlul qiraah, ahli fiqih, ahli ilmu alat. Pada Sidin itu ahli tafsir, mufassir itu sudah dosa lagi nyata Quran itu habis sudah. Ahli qiraat, ketika abah guru hendak menuntut ilmu Quran, Sidin menyarankan kawadah guru Nasrun Tahir, nyawa kawadah guru Nasrun Tahir. Pada Sidin ini ahli Quran. Sidin sendiri itu ahli Quran. Ia menyuruhkan nyawa kepada guru Nasrun Tahir. Bila nyawa belajar fikih, nyawa kepada guru Anang Sya'rani. Kan gitu tuh. Guru Saman itu pada Sidin itu ahli fikih. Ya Rasulullah. Itu sifat ulama bahari. Kan? Kada nyawa udah nyawa undah aja seberatan lah. Jangan yang lain itu bongol berataan. Undah aja yang pas. Ya Allah, ya Rasulullah. Yang lain tuh kada pas. Kan? Kada cocok. Akhlak orang alim kada cocok dah. Iya. Banyak kisah-kisah ketawaduan para ulama-ulama kita, sehingga mereka diberikan pangkat waliyun min awliyaillah karena sifat tawaduknya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan salah, kata beliau di dalam kitab tersebut, ketika engkau mencari kemuliaan dengan sifat sombong. Terkadang kita ingin dimuliakan orang lain lalu menyombongkan diri dengan orang lain agar orang lain memuliakannya, agar orang lain menghargainya. Lalu ia menyombongkan diri mencari kebenaran. Itu sifat yang salah. Justru kemuliaan itu dapatnya di dalam sifat tawadhu. Ketika kita merendahkan diri, maka disitulah sifat tawadhu, disitulah kemuliaan.
Tapi kada juga mun tawadu ni betunduk berjalan tuh kada. Tawadu dan sombong itu gawian hati berataan. Jadi kita kada kawa jua sangka buruk lawan orang yang pandai dan sombong, bisa jadi hatinya tawadu. Dan bisa jadi sebaliknya, orang yang pandirannya tawadu tapi hatinya sombong. Karena sombong dan tawadu itu gawian hati, bukan gawian mondong lain. Gawian hati. Nah, jadi mun itu gawian hati, kita kada tahu lawan hati orang dah. Jadi yang fokus lawan hati sorang, itu dah. Jadi ketika kita belajar ilmu tasawuf, itu yang kita bagi hati kita lain hati orang. Karena kita kada tahu hati orang, tapi kita sangat tahu lawan hati kita. Ya kata ulama fiqih, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kami hanya bisa menghukumkan seseorang itu melihat zahirnya. Kami melihat seseorang itu hanya menghukumkan seseorang itu karena melihat zahirnya. Wallahu yatawalla bis sarair, tetapi Allah lah yang paling mengetahui apa yang ada di dalam rahasia hati. Allah yang paling tahu. Kemudian adab yang kelima kepada orang yang alim atau kepada para guru, yaitu mengutamakan bersifat tawadhu di tempat-tempat pertemuan dan majelis-majelis. Jangan menonjolkan diri ketika kita berada di majelis-majelis perkumpulan, atau kita berjumpa di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Jangan menonjolkan diri, kalau bahasa sufia namanya tasaddur. Tasaddur, menonjolkan dada. Jadi mun sorong talambat kada usah begasak kasak-kasak hendak di hadapan, kada usah. Apalagi di atas pentas kada usah, duduk di belakang aja. Ini orang menyuruh kada. Seorang talambat pulang, nah ini lewat di situ, nah minggir, udah lewat. Naik ke atas pentas pulang, tasaddur fil majalis wal mahafil. Jadi kita dilarang untuk bersifat tasaddur, itu menonjolkan diri. Jangankan orang yang alim, jangankan orang yang jahil, orang yang alim saja dilarang tasaddur, apalagi kita bungol. Apa yang diandalkan? Mun orang alim itu kan tasaddurnya itu masih mending, ada yang diandalkannya ilmu dah. Tapi orang jahil apa yang diandalkan? Dan masih bersifat tawadhu, masih bersifat tasaddur. Wal'iyadu billah. Makanya ada doa Abah Guru adalah sa'alnaka ya Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal mali wal walad wa tula hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan minal hammi wal kibri wal riya'i wal ujbi was sumah wa hubbi syuhrah wa hubbi tasaddur fil majalis wal mahafil wal hasad. Ya Allah, peliharakanlah ulun daripada hubbi syuhrah, hendak masyhur. Jadi hendak populer itu salah satu sifat tercela di dalam hati seseorang. Hendak masyhur, peliharakan ya Allah hubbi syuhrah di hati ulun, cinta dengan kemasyhuran. Wa hubbi tasaddur, dan cinta ingin menonjolkan diri di hadapan manusia. Hendak menonjolkan diri fil majalis, baik di majelis-majelis, wal mahafil, ataupun di acara-acara besar, wal hasad, dan peliharakan ulun daripada sifat dengki. Lain bang mun orang itulah memuliakan sidin itu lain kisah, lain dah.
Tapi ini urusan hati bang, lah berataan lah urusan hati. Tapi nampak biasanya hati ini pada zahir itu nampak. Nampak aja. Makanya ujar ulama apa? Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Yang sebujurnya pandiran itu ya di hati, Presiden. Yang namanya pandiran itu di hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuad. Dan kenapa dijadikan lisan itu? Kenapa Allah jadikan lisan kepada kita? Dalil sebagai petunjuk bagi hati kita. Jadi kebiasaannya apa yang keluar pada kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Jikalau hatinya buruk, maka yang keluar pada lisannya pun juga keburukan. Jikalau hatinya bersih, yang keluar pada lisannya pun juga kebaikan. Demikian jika hatinya sombong, anggota tubuhnya ikut sombong. Lisannya sombong, gerak tubuhnya sombong, bicaranya sombong. Kelihatan. Tapi ketika hatinya tawadhu, maka zahirnya pun juga ikut tawadhu. Hatinya tawadhu, gerak tubuhnya tawadhu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Berarti ada jalan orang sombong itu ada. Secara zahir itu ada. Apalagi babinian yang berjalan yang modelan kayak porakang, bersilang, set. Yang ditampayakannya burit gonol dari aja. Lu nandak ban mencontohakan tapi koler. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Amun lelaki membusuk kayaknya dah. Tapi ini kadang mutlak. Kadang mutlak itulah bila orang mereka itu sombong kada. Itu jangan ambil mati sombong gitu kada. Bisa jadi ini dasar nangka itu jalannya mulai bayi. Ada tahu bang kita. Atau orang yang bertunduk terus berjalan bersih itu tawadhu. Kada mutlak juga. Bisa jadi dasar mulai sabahari itu gulu itu dasar tunduk pada hati ini sing sombongan. Kada mutlak bang itu tuh kada mutlak. Iya walhasil biasakan hati kita berhusnudzan kepada seluruh manusia, baik sangka lawan orang. Jadi mengutamakan bersifat tawadhu di tempat-tempat pertemuan dan majelis-majelis, jangan menonjolkan diri, jangan. Ini jar almarhum guru Zuhdi, ini bila harwan to timbul, pacangan dicatok orang di kepala. Bila menimbul tuh dipikirkan orang nek. Bila hendak menimbul tuh pikirkan orang. Minimal bincol kepala mun kada dapat juga dah. Ini bisa jadi dapat mun dapat tuh digoreng orang mun kada dapat minimal bincol. Allah. Ini lain yang ditimbulakan tuh lah lawan menimbulakan tuh lain. Ada sama orang yang hendak masyhur lawan dimasyhurkan Allah itu lain. Kada sama. Para aulia Allah yang masyhur itulah mereka itu sebenarnya tidak menginginkan kemasyhuran, tapi Allah memasyhurkan mereka. Di hati orang-orang saleh mereka itu sebenarnya tidak menginginkan kemasyhuran. Ada hakun yang model dimuliakan orang benar itu ada hakun. Itu orang-orang saleh, tapi ketika Allah sudah memuliakan mereka, mereka tidak bisa lagi apa-apa.
Kemudian yang keenam, adab orang alim, tidak suka bermain dan bercanda. Artinya kada yang bakayaan ya harus kada tuh. Kada yang balulucuan aja kada. Ada juga serius kada. Ada juga serius. Kada mun serius sebijian kada juga. Iya, seluruhnya mengikuti akhlak Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu di dalam satu riwayat, beliau pribadi yang humoris, suka bercanda, tapi tidak berlebihan. Canda beliau itu tidak berlebihan. Beliau suka bercanda terhadap istri-istrinya. Beliau suka bercanda terhadap para sahabatnya. Rasulullah itu pernah beliau bercanda bersama Sayyidah Aisyah yang belajuan mukah. Bermainan lelah. Kada yang serius benar. Panglawan bini ini bila masuk ke rumah menggetar bini melihat. Anak tu takutan bila abah masuk ke rumah, kenapa bisa tendangan balik ke sini? Ya Rasulullah. Jadi kalau kita di dalam rumah sering-sering bercanda dengan keluarga kita, dan itulah akhlak lelaki yang saleh. Akhlak lelaki yang saleh. Ketika ia masuk ke rumah, ia suka bercanda dengan keluarganya. Ketika ia keluar rumah, ia memiliki wibawa yang besar. Dahukan idza walaj, sikitan idza kharaj, ghairu sa'ilin ma faqad. Itu akhlak laki-laki yang saleh adalah dahukan idza walaj. Ia suka bercanda ketika ia berada di dalam rumahnya. Sikitan idza kharaj, ia memiliki wibawa ketika ia keluar daripada rumahnya. Ghairu sa'ilin ma faqad, dan ia tidak suka meminta sesuatu yang tidak ada ketika dihidangkan oleh istrinya. Kalau bang disediakan bini itu intalo mana iwak ya kada, nya kada betakon apa yang ada dimakannya. Apa yang ada dimakannya, nya kada pernah menakuni apa yang kada pernah. Ghairu sa'ilin ma faqad. Tapi kada yang berlebihan tuh kada. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan kasih sayang kepada murid di waktu mengajarnya dan bersabar terhadap mereka yang tidak pandai bertanya tetapi mengaku mengetahui sesuatu sedangkan ia tidak mengetahui. Ini adab orang alim bulang neh, menunjukkan kasih sayang kepada murid di waktu mengajarnya. Jadi waktu ia mengajar nampak rahmatan di dalam hati si guru tadi itu nampak. Bahkan si guru tadi merasa lebih mulia, merasa muridnya lebih mulia daripada dirinya. Ini guru yang tawadhu. Abah guru adalah di dalam kisah Sidin, waktu Sidin hendak ke pengajian, doa Sidin apa? Ya Allah, dengan berkat orang yang hadir di majlis ini, ya Allah, ampuni dosa ulun, dosa kedua orang tua ulun, dosa guru-guru ulun. Itu tuh Sidin bertawasul lawan orang yang hadir di majlis Sidin. Ini ketawaduan Abah guru, karena beliau memandang keberkahan itu di murid. Keberkahan itu di murid. Tapi pandangan murid, keberkahan itu ada di dalam diri guru. Itu tuh pulang. Murid yang tawadhu seperti itu. Guru yang tawadhu, ia menganggap muridnya memiliki keberkahan. Ujar Sidin, jamaah yang hadir di majelis Sidin diundang kada, diongkosi kada, ya ikhlas hadir tuh di majelis ini yang mengulahnya itu diberkahi oleh Allah. Kalau bang diongkosi datang ke majelis kada ikhlas datang dah. Abah guru akhlaknya.
Makanya sunnah di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah tentang adab musafahah, adab bersalaman. Mun kita itulah disalami orang, maka sunnah kita mencium bakas menyalami orang tadi. Mun kita telah bersalaman non orang atau murid ini disalami oleh guru, maka si guru tadi mencium bakas murid menyalaminya, mencium bakas tangan muridnya untuk apa? Mengambil berkah. Jadi adab kita tuh bersalaman, mun kita bersalaman dengan kawanan tak cium tangan kita. Bukan mencium tangan kita, mencium bakas japaian tangan orang yang kita salami tadi. Kalau pinainya diberkahi oleh Allah dengan tangannya tadi dah. Kalau pina wali orang yang bersalaman non kita tadi dah. Allah mencium ke tangan dah. Biasa ya, kalau latihan melihat orang-orang alim telah takbir bersalaman cium sidin tangan sidin, lain mencium tangan mengambil berkah daripada orang yang bersalaman. Itu ada di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah bab masalah musafahah. Salah satu kesunahan cium tangan. Kadang merasa nila ketika guru itu disalami murid, merasa inya yang berberkah kana. Jadi perasaan guru inya mengambil barokah murid. Dan ia bertawasul kepada muridnya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, berkat orang yang ada di majelis ini, nah ya Allah ampuni dosa ulun. Allah. Kada yang berkat guru-guru ulun tuh pasti ya sudah, berkat wali itu pasti. Ini kada berkat majelis di orang yang hadir di majelis ulunnya seorang guru yang ditawasulinya ini muridnya. Gitu dah. Yang ditawasuli ini orang yang di bawahnya, ini tawaduknya abah guru. Coba lihat pian itulah pernah hadir di sekumpul tuh waktu membaca maulid sidin, waktu asyuraq itu berdoa, ya Allah, salah satu tawasul sidin dengan berkat orang yang hadir di majelis ini ya Allah, kan gitu tuh. Sidin bertawasul lawan murid sidin. Tawaduknya cocok aja, mun pangkatnya itu kutub. Mun kita nih kutupan. Kutub juga cuman setiap akhir bulan kutupan. Kutub-kutupannya 2 kali. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi seyogianya kepada orang yang berilmu, ia menunjukkan kasih sayang yang luas kepada muridnya di waktu mengajarnya. Dan bersabar terhadap murid yang tidak pandai bertanya. Nah inilah, murid ini kada biasa bertakon, tetapi mengaku mengetahui sesuatu, sedangkan ia tidak mengetahui. Inya merasa paham padahal belum paham, bertakon kada, maka sabar si guru tadi. Ini mau bila tetamu murid ini paragah paham padahal belum paham. Maka si guru tadi disarankan untuk memiliki kasih sayang yang luas kepada muridnya. Jangan menuduh-nuduh macam-macam kepada murid, jangan. Makanya tawadhu'nya orang-orang dahulu ketika muridnya tidak faham dengan apa yang ia ajarkan, atau ketika muridnya tiada taat kepada nasihat-nasihatnya, maka ia akui, ya Allah, ini karena dosa ulun. Ini karena dosa ulun ya Allah. Lalu murid ulun kada taat lawan ulun. Lalu murid ulun kada paham dengan apa yang ulun ajarkan lawan inya. Ini karena dosa ulun ya Allah. Ini tawaduknya orang-orang saleh. Gitu ini kada bila murid kada paham, ikan tota makan haram. Lalu kada sing pahaman. Umapan sombongnya bang guru tadi. Sombongnya bang. Padahal bisa jadi murid kada bisa jadi karena dosa si guru. Ini kada kasih sayang lawan si murid tuh ada. Makanya guru tadi wajib sabar. Ketika mengajarkan kepada muridnya wajib sabar. Dan dia selalu mendoakan muridnya
Iya, ya doakan muridnya dengan doa-doa yang terbaik untuk si murid. Dan kita sebagai murid, kita pun juga beradab untuk mendoakan guru kita senantiasa. Ulun dipesani oleh guru ulun dua ikong yasidin yang jangan kada didoakan kuitan lawan paguruan. Apabila nyawa berdoa nih dua ikong ni yasidin dibuat terus kuitan paguruan. Kenapa? Kuitan kita ini adalah orang yang paling berjasa dengan jasmani kita, dan guru kita adalah orang yang paling berjasa dengan rohaniah kita. Yang mendidik jasmani kita orang tua kita, yang mendidik rohaniah kita adalah guru kita. Dua orang ini jangan pernah kita tinggalkan doa untuk mereka. Doakan, bila kita berdoa itulah buat paguruan, buat kuitan. Ya Rasulullah. Iya. Apalagi urusan anak dilawan kuitan, jangan kada didoakan kuitan kita, doakan senantiasa. Iya. Agar beliau diberikan ampunan oleh Allah, agar mereka dimudahkan rizki oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan setengah daripada sesuatu yang menghalangi rizki seorang anak tarkud du'a adal walidain. Setengah daripada sesuatu yang menghalangi rizki lawan anak. Jadi anak ni kada tapi penduitan, karena si anak tadi kada biasa mendoakan lawan kuitan. Kada biasa mendoakan lawan kuitan tu kada biasa. Lalu disulitkan rizkinya oleh Allah. Tarkud du'a alal walidain yudayyiqul 'aish. Meninggalkan doa kepada kedua orang tua kita itu akan menyempitkan kehidupan kita. Yudayyiqul 'aish. Sama halnya ketika kita mendoakan doa lawan paguruan kita, ini pun juga akan menyempitkan hati kita. Bina hati kita tuh pamusangan, hati kita tuh pinang ngalih dah, itu karena kita kada biasa mendoakan paguruan. Itu salah satu sebabnya. Biasakan hati dan lisan kita mendoakan guru-guru kita. Biasakan. Itu adab kita sebagai murid. Nah kemudian yaitu engkau perlakukan dia dengan sikap dan perkataan yang baik. Jadi bila murid ini bilang ngalih benar belajar, kada pemahaman, maka akhlak seorang guru perlakukan dia dengan perkataan yang baik dan sikap yang mulia. Doakan dia. Sama anak juga gitu juga yang pinangali benar, perlakukan ia dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan ketika anak kita kada taat lawan kita lalu keluar ucapan-ucapan yang kada baik. Dasar bungol, dasar tambok, kan macam-macam tu keluar. Pampijit kan anak disumpah pampijit, pas jadi pampijit pujar. Mau bener. Syekh Abdul Rahman Sudais itu menurut kisah adalah beliau ketua Imam Masjidil Haram sekarang. Syekh Abdul Rahman Sudais itu ketika kecilnya luar biasa kelakuannya. Abdul Rahman Sudais ini luar biasa ngalih kada kataguran, tapi ngaran memiliki ibu yang salehah. Setiap menegur anaknya Abdurrahman Sudais tadi, ya Allah mudahan ikam jadi imam Makkah. Itu tuh taguran.
Bila pinang alih ini disuruh mudahan ikam jadi imam Makkah. Bila sedikit mudahan sedikit kata-katanya mudahan ikam jadi imam Makkah gitu aja tuh. Ternyata ketika besarnya apa yang keluar daripada lisan seorang ibu tadi ini mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah. Ya Rasulullah, beliau menjadi imam Masjidil Haram yang paling masyhur sudah. Siapa yang enggak tahu lan Abdurrahman Sudais. Mun pian umrah itulah sembahyang di Masjidil Haram itu ada seminggu itu beberapa kali jadwal sidin dan suara sidin ini masyhur. Dan ketika beliau melantunkan Quran tidak sedikit orang yang menangis padahal kada paham apa yang dibaca imam. Itu dahsyatnya Abdurrahman Sudais. Allah berkat doa kuitan. Jadi sejahat-jahatnya anak kita doa dibaiki, pandiran dibaiki. Seseorang tidak akan menemukan doa yang dapat membuka pintu langitnya Allah kecuali ketika ia meminta doa kepada ayah dan ibunya. Jadi bila kuitan ialah menadahkan tangan ke atas langit, tabuka pintu langit. Du'aul walid ala walad, du'aul walid ka du'ain nabi ada ummati. Du'aul walid ala waladi ka du'aun nabi ada ummati. Doa kuitan lawan anak itu nang kaya doa nabi lawan umat. Terutama kepada para beginian, doakan anak-anak pian dengan doa yang baik. Jangan karena ia ngalih ditagur lalu keluar ucapan-ucapan yang buruk daripada pandiran pian. Jangan. Kasihan anak pian, kasihan. Terkadang ucapan itu sekalipun tidak diniatkan doa itu akan mustajab apabila orang tuanya mengucapkannya. Memang lain doa, tapi itu bisa ditulis oleh malaikat dan itu akan menjadi doa yang mustajab. Yang kada baik tak? Doakan kebaikan. Senakan nakalnya anak kita, doakan kebaikan. Sama halnya ketika seorang guru melihat muridnya yang jauh daripada perintah gurunya, doakan tetap kebaikan si murid tadi dengan doa yang terbaik. Jangan keluar daripada lisannya kalimat-kalimat yang macam-macam. Nyawa ketulahan, nyawa pacangan sakit hidup. Jangan kada boleh, itu bukan akhlak seorang ulama. Doakan yang terbaik agar ia mendapatkan hidayah. Ini akhlak para ulama-ulama as-salafun as-salih. Kemudian yang kedelapan, memperbaiki murid yang bebal dengan membimbing dengan bimbingan yang baik. Salah satu bimbingan yang baik tadi mendoakannya. Mendoakannya itu salah satu bimbingan. Jadi murid yang bina babal jangan disambat macam-macam. Jangan dijas kajar kita wahini. Jangan. Doakan dengan doa yang terbaik. Jangan keluar kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang memojokkan dirinya, kalimat-kalimat yang ia akhirnya si murid tadi putus. Artinya kada hendak lagi untuk sudah belajar karena keluar kalimat dari guru tadi yang kada baik. Jadi bukan menyadarkan, malah menghinakan akhirnya. Bukan menyadarkan. Memang sabar tadi bang, sudah menjadi guru itu sabar tadi bang. Jangan terprovokasi. Orang jadi guru itu kada boleh terprovokasi. Yang terkadang ada murid ke murid yang memandirakan, guru dihabu-habui supaya guru tadi sarik. Dan bila guru tadi ba'adabnya kada umpat terprovokasi dengan pandiran murid yang lain. Ini bila guru tadi itu ba'adab, kada umpat terprovokasi. Dan ia berusaha untuk
bersikap mulia, bersikap baik kepada murid tadi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan daripada mereka, kata Allah, pemimpin-pemimpin di muka bumi, khalifatullah fil ardh, yang menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk karena perintah kami, kata Allah. Lamma sabaru, ini ujungnya nih, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar. Yang di sini, yang tengalihnya ini nah, yang lama sabaru di sini nah, di sini ujian Allah kepada para ulama. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah hiasi zahir batin kita dengan sifat yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-9 itulah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.